Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2026. Perkenalkan, saya Muhammad Fahmi, mahasiswa PPG PAI Batch 4 tahun 2026 di LPTK UIN Sunan Ampel, Surabaya. Dengan NIM 06290825350. Pada hari ini, Kamis tanggal 15 Januari tahun 2026, saya melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SD Islam Al-Azhar Kelapa Gading, Surabaya, kelas 4C dengan materi iman kepada Nabi dan Rasul. Untuk itu, kami mohon bimbingan dan arahannya. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allah. Untuk melebih afdol dan lebih utamanya, sebelum pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Untuk berdoa, Pak Fahmi minta dipimpin oleh Ananda Ibra. Silakan Ananda Ibra. It's time to praise Allah before we study. Let's pray together in the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Say doa sebelum belajar. Rabbis rahli sadari wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Terima kasih Ananda Ibra yang sudah memimpin doa sebelum belajar. Mudah-mudahan dengan doa yang sudah kita panjatkan, pembelajaran kita pada hari ini diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai pelajaran kita, setelah kita berdoa, marilah kita tumbuhkan rasa cinta kita kepada negara Indonesia atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu, mari kita berdiri sejenak untuk bersama-sama menyanyikan lagu nasional, yang dalam hal ini kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan berdiri semuanya anak-anak, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan khidmat. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, Pak Fahmi ingin mengecek kehadiran kalian. Siapa kira-kira di antara kalian yang hari ini tidak masuk? Oleh karena itu, yang Pak Fahmi panggil namanya, angkat tangan sambil mengucapkan salah satu nama Nabi yang kalian ketahui. Yang sudah disebutkan temannya tidak boleh disebut kembali. Fahim tum? Paham kalian semuanya anak-anak? Yang Pak Fahmi panggil, angkat tangan sambil menyebutkan salah satu nama Nabi yang kalian ketahui. Adelia Ashifa Bilqis, Nabi Adam. Akmal Misyari Al-Hafiz, Akwinsa Zahira Ramadhani,
Emery Mikaela Airbi, Nabi Isa. Fania Adira Az-Zahra. Oke, terima kasih anak-anakku semuanya sudah hadir ini ya. Berarti tidak ada yang absen hari ini. Baik anak-anakku sekalian, Pak Fahmi ingin menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini. Karena tadi sudah Pak Fahmi sampaikan bahwa pembelajaran kita hari ini adalah sangat penting sekali dalam materi pendidikan agama Islam, yaitu iman kepada Nabi dan Rasul. Nah, ada beberapa tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah menjelaskan makna iman kepada Nabi dan Rasul-Rasul Allah. Ini tujuannya. Yang kedua, menyebutkan nama-nama Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui. Kita sebagai umat Islam wajib mengetahui nama-nama Nabi dan Rasul yang sudah diutus oleh Allah, ya. Berapa Pak jumlahnya? Siapa saja nama-nama nabinya? Nah, itu nanti semuanya akan kita pelajari dalam materi kita hari ini. Yang ketiga, menyebutkan sifat-sifat wajib bagi Nabi dan Rasul. Apa saja sifat-sifat wajibnya? Aduh, kemarin kita sudah membahas pada pelajaran sebelumnya pengertian iman. Iman kepada Allah, ada iman kepada malaikat-malaikat Allah. Nah, nanti kita akan mengetahui sifat-sifat wajibnya Nabi dan Rasul. Yang terakhir, tujuan pembelajaran adalah meneladani sikap para Nabi dan Rasul dalam kehidupan sehari-hari. Baik, sebelumnya Pak Fahmi ingin tanya, siapa nih yang kira-kira tahu nih? Apa sih Pak, apa artinya iman itu? Siapa yang bisa menjawab? Apa artinya iman? Kemarin pada pelajaran sebelumnya sudah kita pelajari. Iman itu adalah percaya. Iman itu adalah apa? Yakin, mempercayai atau meyakini. Jadi kalau iman kepada Allah berarti meyakini Allah. Kalau iman kepada malaikat berarti meyakini malaikat. Kalau iman kepada kitab-kitabnya Allah berarti meyakini terhadap kitab-kitab Allah. Nah, sekarang iman kepada Nabi dan Rasul berarti meyakini kepada Nabi dan Rasul. Nah, itu namanya pengertian yang sudah kemarin Pak Fahmi sampaikan pada pelajaran sebelumnya. Ada satu video yang ingin Pak Fahmi tampilkan dan anak-anak nanti Pak Fahmi minta komentari. Dari video ini masing-masing kelompok harus ada satu perwakilan yang nanti bisa menyampaikan apa nih komentarnya terhadap video tersebut. Ya, silakan disimak baik-baik videonya. Itu ada namanya Omar dan Hana. Oke, silakan dilihat, diperhatikan. Tadi sudah Pak Fahmi putarkan sebuah video pembelajaran singkat. Kalau boleh tahu, judul videonya tadi membahas tentang apa? 4 sifat Nabi. Apa? 4 sifat Nabi. 4 sifat Nabi. Berarti sifat-sifatnya Nabi semuanya ada berapa? 4. Kalau dari video ini, coba ada yang bisa menyebutkan apa saja sifatnya tadi yang dalam video? Jujur sama bijaksana. Jujur, bijaksana, apalagi? Hah? Tadi coba dari kelompok 1, dari video tadi, coba bukunya semuanya dibuka halaman 75. Karena sesuai dengan pembelajaran yang ada di dalam materi kalian yang ada di buku. Baik. Jadi video pembelajaran yang tadi sudah kita sama-sama saksikan itu menjelaskan tentang sifat-sifat wajibnya Nabi dan Rasul. Yang tadinya ada berapa? Ada berapa? Ada 4. Oke, sekarang kita lanjutkan pengertian iman kepada Nabi dan Rasul. Tadi sudah Pak Fahmi sampaikan bahwa pengertian iman itu adalah percaya, yakin, dan membenarkan. Coba diulangi, Melvin. Iman itu apa? Percaya, yakin, dan membenarkan.
Jadi orang itu kalau disebut iman, maka orang itu harus percaya, yakin, dan membenarkan. Boleh nggak kita percayanya setengah-setengah? Boleh nggak percayanya kita atau yakinnya kita itu separuh-separuh? Boleh nggak? Tidak. Nggak boleh. Jadi kepercayaan kita, keyakinan kita harus utuh, harus sepenuhnya, ya. Nggak boleh separuh-separuh. Sedangkan menurut istilah iman kepada Nabi dan Rasul itu adalah mempercayai dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus seorang laki-laki untuk menyampaikan wahyu agar disampaikan kepada umatnya sebagai pedoman hidup. Jadi pengertian iman kepada Nabi dan Rasul menurut istilah itu, silakan dibaca yang keras, Fritzi. Apa itu tadi? Mempercayai dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus seorang laki-laki untuk menyampaikan wahyu agar disampaikan kepada umatnya sebagai pedoman hidup. Baik, sekarang Pak Fahmi tanya, boleh nggak ada orang yang mengaku dirinya sebagai nabi? Hah? Nggak boleh. Karena apa? Karena seorang nabi dan rasul itu ditunjuk, dipilih oleh Allah. Tidak boleh misalkan ada seseorang terus mengaku dirinya sebagai nabi, apalagi setelah Nabi Muhammad wafat itu sudah tidak ada lagi nabi. Kenapa? Karena Nabi Muhammad itu nabi yang terakhir. Baik. Perbedaan antara nabi dan rasul. Jadi istilah nabi dan istilah rasul itu ternyata ada perbedaannya. Orang yang dipilih oleh Allah menjadi nabi dan menjadi rasul itu juga ada perbedaannya. Coba siapa yang ingin membaca perbedaan nabi dan rasul yang kolom nabi? Silakan Kiran. Baca yang keras perbedaan nabi dan rasul yang ada di kolom nabi. Nabi menerima wahyu untuk dirinya sendiri. Tidak semua nabi adalah rasul. Baik, itu seorang nabi. Seorang nabi itu menerima wahyu dari Allah tapi untuk dirinya sendiri. Tidak disampaikan kepada umatnya. Dan tidak semua nabi adalah rasul. Kalau begitu rasul itu apa, Pak? Silakan dibaca inara yang kenceng, rasul. Rasul menerima wahyu untuk disampaikan kepada umat. Semua rasul adalah. Nah, berarti kebalikan daripada kalau rasul itu adalah menerima wahyu dari Allah, tapi harus disampaikan kepada siapa? Umatnya. Kalau tadi nabi tidak disampaikan, ya. Terus semua rasul adalah nabi. Pak, kalau begitu berapa jumlahnya nabi dan rasul? Ya nabi, ya rasul. Ya rasul, ya nabi. Kalau selalu kita pertanyakan masalah jumlahnya, itu yang wajib kita ketahui hanya ada pinter. Hanya ada berapa? Coba ada yang hafal 25 nama-nama nabi dan rasul? Urut dari mulai 1 sampai 25. Ada yang hafal? Nah, kalau ada yang kesulitan dalam menghafal nama-nama nabi dan rasul, nanti kita ada cara cepat untuk menghafal 25 nama-nama nabi dan rasul. Ada satu dalil tentang perintah supaya kita beriman kepada nabi dan rasul. Ya, jadi kita wajib beriman kepada nabi dan rasul itu ternyata ada dalilnya, anak-anak. Ada perintahnya. Tentunya yang memerintahkan itu adalah siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu ada di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 285. Coba Pak Fahmi minta Mikaila dibaca yang keras. Amar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Yang keras. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi
wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ya, terima kasih Ananda Mikaila yang sudah membacakan satu dalil perintah kita iman kepada Nabi dan Rasul. Terdapat dalam surat apa? Al-Baqarah ayat berapa? 285. Di mana ayat ini menjelaskan bahwa seorang mukmin tidak boleh membeda-bedakan antara satu rasul dengan rasul lainnya. Kita tidak boleh membeda-bedakan antara rasul yang satu dengan rasul lainnya. Contohnya bagaimana, Pak? Misal, karena Pak Fahmi misalkan suka sama Nabi Muhammad, akhirnya semua nama-nama Nabi yang lain tidak Pak Fahmi akui. Boleh nggak seperti itu? Tidak boleh. Sebelum kita tahu cara menghafalkan dengan baik dan benar atau dengan cepat, coba sekarang Pak Fahmi minta Nabil dibaca 25 nama-nama Nabi dan Rasul dengan keras supaya teman-temannya yang lain kedengeran. Kurang keras. Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Ibrahim, Nabi Lut, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Syuaib. Terima kasih. Tadi yang putra diwakili oleh Ananda Nabil. Sekarang untuk yang putri, Pak Fahmi minta untuk diwakili oleh Ananda Fania. Ya, dibaca yang keras. Nabi Sulaiman, Nabi Ilyas, Nabi Ilyasan, Nabi Yunus, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, Nabi Muhammad. Baik, sudah kita baca bersama dan sudah kita dengarkan ada 25 nama-nama Nabi dan Rasul. Baik, kita akan mengetahui cara menghafal nama-nama 25 Nabi dan Rasul dengan lagu. Ada satu video yang menunjukkan kepada kita cara mudah menghafal nama-nama Nabi dan Rasul. Nanti kita praktekkan bersama anak-anak. Betul nggak? Lagu ini atau cara ini bisa memudahkan kita dalam menghafalkan nama-nama Nabi dan Rasul yang jumlahnya ada 25. Coba kita lihat bersama-sama. Barusan kalau kita biasa menyanyikan lagu balonku, ada satu lagu balonku ada 5, ternyata kita bisa gunakan dalam menghafal nama-nama Nabi dan Rasul secara mudah. Coba kita praktekkan kembali lagi ke sini tadi, ya. Gak pakai nama Nabi, gak pakai nabinya, langsung namanya. Misalkan gini, Adam, Idris, Nuh dan Hud, Soleh, Ibrahim dan Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Su'aib dan Ayub, Zulkifli, Musa, Harun, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, akhirnya Muhammad. Anak-anak, selanjutnya kita akan mengetahui sifat-sifat Nabi dan Rasul. Loh Pak, apakah Nabi-Nabi itu mempunyai sifat-sifat? Iya. Ada yang namanya sifat wajib. Ada yang namanya sifat mustahil. Dan yang ketiga ada yang namanya sifat jaiz. Sifat wajib bagi Rasul yang artinya menyampaikan apa? Tablik. Coba ya dijawab yang keras. Sifat wajibnya Rasul, konsentrasi. Sifat wajibnya Rasul yang artinya jujur apa? Sidik.
Sifat wajibnya Rasul yang artinya cerdas apa? Fokus. Sifat mustahilnya Nabi dan Rasul yang artinya tidak dapat dipercaya apa? Khianat. Sifat mustahilnya Nabi dan Rasul yang artinya bodoh apa? Balada. Sifat mustahilnya Nabi dan Rasul yang artinya dusta. Kizib. Jadi itulah sifat-sifat yang dimiliki oleh Nabi dan Rasul, baik itu sifat wajib maupun sifat mustahil. Adapun sifat jaiz, anak-anakku, sifat jaiz itu sifat yang seperti kita umumnya. Kalau kita makan, Nabi dan Rasul juga makan. Kalau kita ngantuk terus tidur, Nabi dan Rasul juga tidur. Itu sifat jaiz, itu sifat yang dimiliki sama dengan manusia pada umumnya. Baik, berikutnya anak-anakku sekalian. Sekarang Pak Fahmi akan membagi kalian dalam 4 kelompok, ya. Kelompok yang pertama ini nanti kelompoknya namanya kelompok sidik. Ya, ingat-ingat ya. Kelompok yang pertama ini namanya kelompok sidik. Kelompok yang kedua nanti namanya kelompok amanah. Ya, kelompok yang ketiga ini nanti kelompok namanya tablik. Kelompok yang keempat nanti namanya fatonah. Apa tugasnya masing-masing kelompok? Coba dilihat. Kelompok 1 nanti disuruh membuat satu kisah yang mencerminkan sifat sidik. Karena sidik itu artinya jujur, maka silakan kamu nanti berdiskusi dengan kelompoknya, bikin atau buat satu kisah yang mencerminkan sifat sidik. Begitu juga dengan kelompok 2, bikin satu kisah yang mencerminkan sifat amanah. Amanah itu tadi artinya apa? Dapat dipercaya. Kelompok 3 menyampaikan tablik, menyampaikan, bikin satu cerita, berdiskusi dengan kelompoknya. Begitu juga yang kelompok 4 nanti membuat satu kisah yang mencerminkan sifat fatonah yang artinya cerdas. Ini bukan mengerjakan sendiri-sendiri, tapi ini kerja kelompok. Ya, silakan dilakukan berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Adam, Idris, Nuh dan Hud, Soleh, Ibrahim dan Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub dan Suaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, akhirnya Muhammad. Dan untuk menyebarkan agama Islam. Ya, baik. Terima kasih untuk perwakilan dari kelompok amanah. Dan semuanya sudah menyampaikan ya, semuanya sudah menyampaikan hasil diskusinya. Walaupun tadi ada yang suaranya kurang kencang, ada yang suaranya masih terlalu pelan, tapi semuanya hasilnya luar biasa. Ya, oke. Sebelum kita melanjutkan ke selanjutnya, materi selanjutnya. Oke, selamat anak-anakku semuanya. Silakan posisinya tangannya di atas semua, di kursinya, di mejanya. Sebelum pelajaran ini berakhir, Pak Fahmi minta anak-anak mengerjakan asesmen atau lembar kerja siswa yang nanti Pak Fahmi akan bagikan, dan Pak Fahmi minta kalian pilih 3 saja. Pak, boleh dipilih secara acak, boleh. Boleh dipilih 1, 5, 9, atau boleh 2, 6, 8. Atau silakan nanti dikerjakan mandiri, dikerjakan sendiri-sendiri. Hanya memilih berapa? 3 nomor soal, ya. Oke, sekarang Pak Fahmi bagikan. Ini adalah LKPD atau lembar kerja peserta didik yang nanti akan Pak Fahmi nilai, dan silakan dikerjakan secara mandiri, ya. Dan waktunya hanya 5 menit.
Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, akhirnya Muhammad. Baik, terima kasih anak-anak. Kalian sudah mengerjakan lembar asesmen atau uji pengetahuan untuk mengetahui seberapa tinggi kalian memahami pembelajaran pada hari ini, yaitu tentang iman Nabi dan Rasul. Jadi sebelum kita mengakhiri atau sebelum kita menutup materi iman kepada Nabi dan Rasul, perlu kita ketahui ada hikmah yang bisa kita petik dari pelajaran iman kepada Nabi dan Rasul. Yang pertama adalah meneladani akhlak mulia para Nabi dan Rasul dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita bisa mengambil contoh dari akhlaknya para Nabi dan Rasul supaya kita bisa praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang coba, apa satu contoh akhlaknya Nabi dan Rasul yang bisa kita tiru dan kita praktekkan sehari-hari? Apa contohnya? Jujur. Jujur. Apalagi selain jujur? Sabar. Apalagi? Cerdas. Amanah. Bijaksana. Bijaksana. Apa nih contoh akhlaknya Nabi yang dapat kita tiru, kita contoh dalam kehidupan sehari-hari? Banyak. Nah, contohnya misalkan tadi jujur, ada bijaksana, ada cerdas, banyak kan? Ada sabar. Ada Nabi dan Rasul itu yang ketika diberikan oleh Allah ujian berupa sakit, maka Nabi itu sabar menjalani musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus mencontoh sifat sabar. Oke, mana semangatmu? Ini semangatku. Mana ceriamu? Ini ceriaku. Mana juaramu? Ini juaraku. Mana anak yang hebat? Ini anak yang hebat. Di mana? Di sini. Berapa? Luar biasa ya. Jadi kalian tetap harus semangat mengikuti pembelajaran PAI dari awal hingga akhir. Dari pertama tadi sudah Pak Fahmi sampaikan materi-materi yang kita ajarkan dan kita pelajari hari ini. Sampailah kita pada kesimpulan anak-anakku sekalian bahwa pembelajaran kita pada hari ini itu menjelaskan beriman kepada Nabi dan Rasul adalah rukun iman yang keempat. Setelah iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, dan yang keempat iman kepada Nabi dan Rasul. Dengan beriman kepada Nabi dan Rasul, kita bisa belajar menjadi pribadi yang lebih baik. Baik anak-anakku sekalian, sebelum kita akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama menutup dengan membaca doa, membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis bersama-sama. Say hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika wa la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Terima kasih anak-anakku semuanya. Sampai ketemu lagi pada pembelajaran selanjutnya. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.